Shalom adik-adik terkasih, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat selalu ya. Kembali lagi dalam ibadah sekolah minggu GKJ Karangdowo hari ini. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu hari ini, siapkan dulu yuk Alkitab dan persembahannya. Kita mulai ibadah dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kau telah bangunkan kami dari pagi hari ini Tuhan, untuk mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan, kiranya Kau berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir, dan kiranya Kau buka hati kami, agar kami bisa mengerti apa yang diajarkan oleh kakak sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo, shalom adik-adik. Nah, adik-adik yang ada di rumah, gimana nih kabarnya? Kira-kira gimana ya Kak Elsa kabarnya? Pastinya luar biasa dong Kak Clara, karena Tuhan Yesus itu selalu ada loh di dalam hidup kita adik-adik. Sekalipun di badai topan dunia, kendati goncang semesta, Tuhan tetap perlindungan kita. Oh iya Kak Elsa, kayak judul lagu ya? Bener tuh Kak Clara. Nah adik-adik, sebelum kita menaikkan pujian, kita bangkit berdiri yuk, biar kita lebih semangat lagi untuk memuji nama Tuhan. Nah adik-adik, kita mau angkat satu pujian di badai topan dunia. Adik-adik ikutan gerakan kakak-kakak ya. Nah adik-adik, dipersilakan dulu kembali ya. Tiba saatnya kita mau mempersembahkan sebagian dari berkat Tuhan. Adik-adik, nanti uang persembahannya dilipat, dimasukkan ke dalam amplop, dan disetorkan kepada kakak sekolah minggu masing-masing. Untuk melandasi pujian persembahan, kita mau angkat satu pujian, beri syukur. Adik-adik, kini saatnya kita berdoa untuk persembahan dan doa Bapa kami.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kesempatan pada ibadah sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih untuk anak-anakmu yang masih diberi kesempatan untuk bisa mengaturkan persembahan. Dan Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan yang kami kumpulkan, kiranya Engkau berkati dan kiranya Engkau berkati pengelola persembahan ini, berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk bisa mengelola persembahan ini dengan baik. Dan kiranya persembahan yang dikumpulkan dapat memperluas kerajaan-Mu. Dan Tuhan, kami lanjutkan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, masih semangat kan? Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis ya, kita siapkan Alkitab kita. Sebentar lagi kita akan memuji nama Tuhan dengan judul Firman Tuhan ku dengar. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini di minggu ibadah pagi ini? Luar biasa ya, pasti semua sehat ya. Sekarang ketemu lagi sama Kak Tin Rahayu. Iya, tadi adik-adik sudah memuji Tuhan bersama Kak Clara dan Kak Elsa. Ada sukacita hari ini? Pasti ya. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tapi mau diajak Kak Tin Rahayu dulu untuk menyanyi, untuk menghantarkan kita berdoa ya. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu aku berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami yang di surga, Bapa yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Pada kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, kini anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, dan berkati hamba ini pribadi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, agar kebenaran firman-Mu boleh semakin menguatkan iman kami. Berfirmanlah ya Bapa, pagi ini anak-anak-Mu siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Ya, oke. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang diambilkan dari Kisah Para Rasul bab 27 ayat 14 sampai 44. Iya, kita baca bersama-sama ya. Demikianlah firman Tuhan. Kami akan berlayar ke Italia. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramyttium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah Paulus memperingatkan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakhoda daripada kepada perkataan Paulus. Pada waktu itu, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, Tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Dan terkandaslah kapal itu.
Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ya, demikian tadi ayat dari firman Tuhan dari Kisah Para Rasul bab 27 ayat 14 sampai 44. Nah, di minggu pagi ini Kakak Tin mau kasih tema dengan berdoa Tuhan memberiku perlindungan. Ya, temanya dengan berdoa Tuhan memberiku perlindungan. Nah, Kakak Tin mempunyai cerita. Nah, nanti adik-adik boleh ya menyiapkan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Bisa bantal, bisa guling, ataupun juga kalau kalian punya roti ya yang ada di dekat kalian, boleh kamu siapkan di dekat kalian ya. Nanti Kakak Tin mau ajak kalian untuk bermain sebentar ya. Kita mau menyaksikan nanti cerita yang ada di dalam Alkitab ya. Di sini ada seorang bapak ya, pada saat itu naik kapal. Adik-adik, siapa yang di sini sudah pernah naik kapal? Oh iya, ada yang sudah, ada yang belum. Kalau kapal itu berjalannya di mana? Oh, di air, iya, di laut, iya. Nah, kalau kapal jalannya di air ya, di laut, nah pasti di dalam kapal itu ya, pasti airnya kan bergerak ya, pasti ada ombak, kadang ada angin. Nah, pada saat itu ada bapak-bapak ya dan teman-temannya itu naik kapal. Pada saat itu ada badai adik-adik, kencang sekali, anginnya besar sekali. Nah, di situ menggoyangkan kapalnya. Coba sekarang misalkan adik-adik naik kapal ya, misalkan kena angin, kita mau goyang ke kanan, ya meliuk ke kiri. Coba sekarang meliuk ke kanan, iya meliuk ke kiri, iya. Ayo sekarang ke depan, iya ke belakang, iya. Sekarang sekali lagi ya, liuk ke kanan, liuk ke kiri, kena angin lagi ke depan, ke belakang. Wah, gimana rasanya ya? Gimana rasanya adik-adik? Wah, pasti terhuyung-huyung gini ya, ingin jatuh gitu ya. Nah, di situ bapak tadi bersama teman-temannya juga panik adik-adik. Aduh, takut juga. Nah, tapi seorang bapak ini bilang sama teman-temannya, teman-temanku, jangan takut, jangan ragu, karena Tuhan pasti menyelamatkan kita. Ayo sekarang kita buang yuk
benda-benda yang ada di sekitar kita supaya bebannya semakin ringan. Yuk sekarang kita buang beban yang di dalam kapal. Misalkan ada tas dibuang, biur. Nah, kalian tadi juga siap bantal guling, bisa kamu buang ke laut, biur. Nah, tapi adik-adik ternyata kapalnya itu masih goncang-goncang ini karena ombaknya besar, anginnya besar sekali. Akhirnya adik-adik, bapak ini bilang sama teman-temannya, teman-teman, kalau kita berdoa, kita pasti diselamatkan. Jadi kalian jangan ragu ya, kita berdoa. Tapi sekarang kita makan dulu. Yang kita punyai apa? Roti. Kita makan. Ya, adik-adik tadi sudah menyiapkan kue, sudah menyiapkan roti, dimakan. Yuk sekarang kita makan bersama-sama. Supaya kita mendapatkan apa? Kekuatan untuk melawan badai. Nah, akhirnya teman-temannya makan roti, nyam gitu. Akhirnya sampai 14 hari itu ya, bapak sama teman-temannya itu di dalam kapal masih tetap terombang-ambing. Tapi ada kendala lagi saat itu. Kapal itu tahu-tahu apa, Dek? Berhenti, tidak bisa maju lagi karena ada busung pasir. Busung pasir itu apa ya? Seperti pasir yang bentuknya gunung ya. Nah, kapalnya berhenti karena menahan itu, nabrak itu ya. Nah, akhirnya ada badai lagi yang kencang menghancurkan kapal itu, dan kapal itu akhirnya pecah, hancur. Gimana ya? Saat kapal itu hancur, wah, teman-teman bapak ini panik sekali. Gimana nanti kalau nanti tenggelam begitu ya? Tapi ada kapten kapal itu, ya, yang bisa berenang, cepat berenang menepi ke daratan. Akhirnya teman-temannya bapak ini yang bisa berenang langsung berenang. Akhirnya selamat sampai ke tepian. Nah, saat ini yang Kakak Tin ceritakan, bapak ini adalah Bapak Paulus. Ya, saat Bapak Paulus ini mau ke Roma, ke Kaisar Roma ya, mau naik banding di dalam pengadilan ke Kaisar Roma. Nah, tapi karena Bapak Paulus ini anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, dia yakin bahwa dia dan teman-temannya diselamatkan Tuhan ya. Nah, pada kesempatan pagi ini, ibadah ini, Kakak Tin mau mengajak kalian untuk yakin dan percaya dan berdoa kepada Tuhan. Karena dengan berdoa kepada Tuhan akan mendatangkan perlindungan di dalam berbagai bahaya. Nah, jadi kalian tidak usah takut, tidak usah khawatir lagi kalau kalian baru menghadapi kesulitan ataupun bahaya. Oke? Jadi anak Tuhan tidak boleh takut lagi, tidak boleh ragu lagi. Percaya akan Tuhan. Pasti kalian akan diselamatkan. Oke, cerita Kakak Tin sampai di sini. Besok kita lanjut lagi. Oke? Ya, sekarang Kakak Tin mau mengakhiri cerita ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kalian semua dan Kakak Tin. Iya, sekarang mau Kakak Tin tutup dengan berdoa. Oke? Iya. Tapi sebelum kita tutup dengan berdoa, Kakak Tin mau mengajak kalian untuk menghafalkan ayat super ya, yang diambilkan dari Mazmur 23 ayat 4a. Yuk kita buka bersama-sama Alkitabnya, dibantu Mama Papa ya. Sudah ketemu? Mazmur 23 ayat 4a. Mari kita baca bersama-sama. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kita baca sekali lagi.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk sekarang kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, Engkaulah sumber kekuatan dan pertolongan dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa buat firman-Mu yang indah di pagi ini. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan untuk bisa menjadi anak-anak yang percaya penuh akan kuasa Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyelamatkan kami dan memberikan hati kami yang semakin teguh dan kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa pagi ini sehingga menguatkan iman kami. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa bagi anak-anak yang sekolah minggu yang ada di Karangdowo pada khususnya, kiranya Tuhan senantiasa memberkati juga kakak-kakak, pendamping sekolah minggu, Bapak Majelis, Komisi, Pendeta yang ada di Gereja Karangdowo di sini Tuhan pada khususnya, demikian juga gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, kiranya Tuhan senantiasa memberkati agar semuanya boleh Tuhan pakai sebagai sarana untuk memberitakan kabar sukacita Tuhan, sehingga boleh Tuhan pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak yang penuh kasih, kami pun juga berdoa bagi orang tua kami, pribadi lepas pribadi, Tuhan berkati apapun yang menjadi pekerjaan mereka, kiranya Tuhan senantiasa memberkati agar Tuhan datangkan berkat-Mu untuk keluarga kami, untuk kemasyarakatan dan untuk keluhuran serta kemuliaan nama-Mu. Oh Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan sendiri yang menjamah dan Tuhan sendiri yang akan sembuhkan. Kepada saudara-saudara kami yang ingin undur dari-Mu Tuhan, kiranya Tuhan tarik dengan tangan yang kudus sehingga kembali untuk mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus, kami pun juga berdoa bagi anak-anak yang masih sekolah Tuhan, kiranya Engkau memberkati belajarnya, baik online ataupun offline, kiranya Tuhan senantiasa mempersiapkan dirinya untuk bisa belajar dengan baik. Bapak yang di surga, kami pun juga berdoa bagi para pemimpin bangsa Indonesia ini dari tingkat atas sampai ke bawah ke daerah Tuhan, kiranya Tuhan juga berikan hati yang takut akan Tuhan, hati yang semakin bijaksana Tuhan, sehingga boleh memimpin bangsa Indonesia ini untuk semakin lebih lagi takut akan Tuhan, sehingga boleh membangun bangsa yang sejahtera, yang penuh kedamaian. Bapa yang di surga, kami pun juga berdoa bagi kesehatan kami semua, agar kesehatan kami boleh Engkau pakai Tuhan untuk kami boleh lebih lagi melayani Tuhan dimanapun kami berada. Sebentar lagi Tuhan, kami juga mau mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati di setiap aktivitas kami selanjutnya. Ampunilah Tuhan apabila ibadah ini dalam kami mengikutinya ada dosa. Kiranya Tuhan senantiasa mengampuni. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, nama yang penuh kuasa yang senantiasa kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Haleluya, amin. Oke, bertemu lagi sama Kakak Tin di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.